Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Deddy Kusyanto, mahasiswa dari jurusan PGP. Hari ini kita belajar tentang banjir yuk. Di kota kalian kira-kira sering terjadi banjir nggak ya? Kenapa sih bisa terjadinya banjir? Ada yang tahu penyebabnya? Mari kita cari tahu jawabannya. Perlu adik-adik tahu, banjir itu terjadi karena dua faktor, yaitu faktor alam dan buatan. Salah satunya yaitu faktor alam. Yang pertama yaitu curah hujan yang tinggi. Curah hujan yang sangat tinggi dapat menyebabkan volume air meningkat dengan cepat. Ketika hujan turun terus-menerus, tanah tidak mampu lagi menyerap air. Akibatnya, air akan mengalir di permukaan tanah dan memenuhi sungai dan selokan, hingga akhirnya meluap dan menyebabkan banjir. Yang kedua, yaitu pasang surut air laut di daerah pesisir pantai. Banjir juga bisa terjadi karena pasang air laut. Ketika air laut sedang pasang, permukaan air naik dan dapat masuk ke daratan melalui sungai atau saluran air. Hal ini membuat air sulit mengalir ke laut, sehingga menyebabkan genangan dan banjir di wilayah sekitar pantai. Lalu ada faktor buatan manusia. Seperti yang banyak adik-adik tahu, yaitu penebangan hutan sembarangan. Hutan sebenarnya berperan seperti penyerapan air alami. Akar-akar pohon membantu menyerap dan menahan air hujan. Namun, jika banyak pohon ditebang, air hujan tidak lagi tertahan. Nah, air akan mengalir deras ke sungai dan meningkatkan risiko banjir. Selanjutnya, yaitu membuang sampah sembarangan. Sampah yang dibuang sembarangan, terutama di sungai dan selokan, dapat menyumbat aliran air. Ketika saluran air tersumbat, air hujan tidak dapat mengalir dengan lancar. Akibatnya, air meluap ke jalan dan permukiman, sehingga terjadinya banjir. Nah, kira-kira itulah faktor yang menyebabkan banjir terjadi. Kira-kira adik sudah paham belum ya? Kalian pasti bertanya-tanya, bagaimana sih caranya supaya menjaga terjadinya banjir dan apa yang harus dilakukan saat terjadinya banjir? Yang pertama, yaitu saat terjadinya banjir, adik-adik harus mengungsi ke daerah yang lebih aman. Nah, jika adik-adik sudah terjebak, segera telepon nomor ini, 119, untuk meminta bantuan secepatnya. Walau air belum tinggi, adik-adik tidak boleh bermain di sekitar saluran air ya, karena sangat berbahaya. Dan juga jangan lupa matikan seluruh aliran listrik di rumah, supaya tidak terjadi konslet. Jika banjir surut, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, membersihkan rumah saat banjir. Adik-adik harus membantu membersihkan rumah dan sekitar dari sampah yang terbawa oleh banjir. Gunakan sarung tangan atau alat pelindung saat membersihkan, agar tubuh tetap aman dari kuman dan bakteri. Yang kedua, yaitu menjaga kebersihan diri. Setelah membersihkan lingkungan, jangan lupa mandi dan mencuci tangan dengan sabun. Hal ini penting untuk menjaga penyakit yang bisa muncul setelah banjir. Yang ketiga, selalu waspada. Kadang ada hewan berbahaya juga yang ikut terbawa arus banjir. Jadi, pastikan adik-adik hati-hati ya. Lalu, jangan menyentuh atau bermain di dekat aliran listrik di rumah. Itu sangat bahaya dan harus selalu siaga dan waspada. Takutnya ada banjir susulan yang akan datang. Nah, sekarang bagaimana supaya banjirnya tidak datang lagi? Perlu adik-adik ingat, jika kita baik dengan alam, maka alam pun akan baik dengan kita. Pasti adik-adik tidak mau kan banjirnya datang lagi? Nah, maka dari itu, lakukan hal berikut, yaitu 1. Membuang sampah pada tempatnya. Sampah yang dibuang di sungai atau selokan dapat menyumbat aliran air. Jika saluran air tersumbat, air hujan tidak dapat mengalir dengan lancar dan akhirnya menyebabkan banjir. Oleh karena itu, biasakan membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, menanam pohon. Pohon memiliki akar yang dapat menyerap air hujan dan menahan tanah agar tidak mudah terbawa air. Semakin banyak pohon yang ditanam, semakin besar kemampuan tanah untuk menyerap air, sehingga risiko banjir dapat berkurang. 3. Membersihkan selokan secara rutin. Selokan atau aliran air harus dibersihkan secara berkala agar tidak tersumbat oleh sampah dan lumpur. Saluran air yang bersih akan membuat air hujan mengalir dengan lancar. 4. Tidak menebang hutan sembarangan. Hutan berfungsi sebagai penyerap air alami. Jika hutan ditebang secara berlebihan, air hujan akan langsung mengalir ke sungai dan dapat menyebabkan banjir. Karena itu, hutan harus dijaga kelestariannya. Perlu adik-adik ingat, mencegah banjir adalah tanggung jawab kita bersama. Dengan menjaga lingkungan, kita bisa membuat tempat tinggal menjadi lebih aman dan nyaman.
Ya, sayang sekali kita sudah sampai di akhir video. Tapi adik-adik sudah tahu kan bagaimana banjir bisa terjadi, apa yang dilakukan saat banjir dan sesudah banjir, serta bagaimana cara untuk menjaga banjir. Jangan lupa untuk menjaga kelestarian dan kebersihan alam ya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.